Pencemaran air sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan kehidupan di air. Dampak pencemaran air dapat menjadi bencana besar, tergantung pada jenis bahan kimia, konsentrasi polutan, dan di mana pencemaran air terjadi. Untuk mengurangi dampak tersebut, diperlukan cara-cara yang dapat mengatasi atau menanggulangi yang dimulai dari mengenal penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi akibat dari komponen-komponen penyebab pencemaran air. Komponen pencemaran air ini berasal dari industri, rumah tangga, serta pertanian dan peternakan. Komponen ini dapat dikelompokkan menjadi bahan buangan padat, buangan organik dan olahan bahan makanan, buangan anorganik, cairan berminyak, dan buangan zat kimia. Berikut ini kami akan menyebutkan dampak dan cara menanggulangi pencemaran air berdasarkan komponen penyebab pencemaran air. Bahan buangan padat dapat berbentuk benda padat, baik yang kasar maupun yang halus, misalnya sampah. Buangan tersebut bila dibuang ke perairan, maka terjadi pencemaran dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan, ataupun pembentukan koloidal. Sedangkan buangan padat yang lebih besar seperti plastik atau sampah lainnya dapat menyumbat dan mendangkalkan selokan-selokan, sungai, serta danau. Apabila musim hujan tiba, aliran air akan terhalangi oleh sampah dan dapat menyebabkan bencana banjir. Bencana ini sangat merugikan terutama bagi manusia. Kenapa? Dalam skala besar, banjir dapat meluluhlantahkan pemukiman yang dilaluinya. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan barang-barang, bahkan tempat tinggal mereka. Cara menanggulangi dampak buangan padat ialah dengan mengurangi penggunaan barang yang menimbulkan buangan plastik, kayu, kertas, atau bahan padat lainnya. Atau jika sudah terlanjur menggunakan barang tersebut, sebisa mungkin bahan buangan padat dapat didaur ulang agar meminimalisir pembuangan. Sedangkan untuk pencegahan bencana banjir, bisa dilakukan dengan cara melakukan reboisasi, tidak membangun pemukiman di sisi sungai, dan tidak menebang pohon hutan secara liar. Hal ini diperuntukkan agar penyerapan air menjadi maksimal. Bahan buangan organik dan bahan olahan makanan umumnya berupa limbah yang dapat membusuk dan terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Pencemaran bahan organik dapat berdampak sangat luas, misalnya di badan air seperti sungai dan danau. Nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air berkembang sangat pesat, atau biasa disebut eutrofikasi. Peristiwa ini akan menyebabkan perebutan oksigen oleh tumbuhan air, sehingga stok oksigen untuk biota lain menjadi sedikit dan berujung kematian. Selain itu, dampak lain dari limbah organik ialah dapat berkembangnya bakteri patogen yang menimbulkan penyakit bagi manusia. Tentunya ini sangat berbahaya bagi masyarakat pedesaan yang biasa menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menanggulangi dampak dari buangan organik ialah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang bahan organik untuk dijadikan sebagai pupuk kandang, pupuk kompos, atau biogas. Pupuk kandang dan pupuk kompos berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Sedangkan biogas dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahan buangan anorganik sukar didegradasi oleh mikroorganisme, contohnya logam. Buangan anorganik yang berbentuk cair dan beracun akan memperburuk kondisi perairan, menimbulkan penyakit pada manusia, dan kerusakan komponen lingkungan lainnya. Buangan cair ini lebih sering menimbulkan masalah kematian pada ikan, keracunan pada manusia dan ternak, serta kematian plankton. Jika akumulasi racun di dalam tubuh berada di konsentrasi yang tidak bisa ditoleransi, maka bisa melumpuhkan organ, bahkan mematikan fungsi otak. Di Jepang, sebuah penyakit ditemukan dari teluk bernama Minamata pernah tercemar merkuri. Penyakit ini mengakibatkan gangguan pusat saraf, sehingga penderita tidak dapat mengontrol gerakan anggota tubuhnya. Penyakit lainnya seperti itai-itai disebabkan karena pencemaran kadmium yang terakumulasi di dalam organ tersebut. Akibat dari penyakit ini adalah terjadi pelunakan tulang dan gagal ginjal.
Dari kasus tersebut, pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan sangatlah penting dilakukan, sehingga air yang dibuang terbebas dari polutan. Dampak dari buangan anorganik berbentuk cair dapat dicegah dengan melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu agar menghilangkan bahan pencemar. Pengolahan limbah cair berbeda dengan limbah padat. Pengolahan limbah cair harus melalui pengolahan primer atau pengolahan fisika, seperti proses penyaringan, pengolahan awal, pengendapan, dan pengampungan. Selanjutnya masuk ke pengolahan sekunder atau pengolahan biologi. Pengolahan ini menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan polutan. Setelah itu, menuju pengolahan tersier atau pengolahan kimia, seperti pemisahan logam dengan bahan kimia, sampai menyisakan air bersih yang aman bila dibuang. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi pabrik merupakan limbah yang berbahaya, karena sebagian pabrik menggunakan bahan-bahan kimia dalam operasional produksi pabrik mereka. Maka dari itulah, harus diupayakan langkah-langkah untuk membuat limbah menjadi ramah lingkungan dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Bahan buangan berminyak bisa berasal dari minyak bekas menggoreng yang dibuang ke perairan ataupun tumpahan minyak di laut. Buangan minyak yang dibuang ke lingkungan air akan mengapung menutupi permukaan air. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit polutan pada pasir dan batu-batuan. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar perairan. Selain dapat menghalangi sinar matahari masuk ke lapisan air laut, lapisan minyak juga dapat menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen sampai pada tingkat tidak cukup untuk mendukung kehidupan laut aerob. Hal pertama yang harus dilakukan apabila terjadi tumpahan minyak adalah memeriksa penyebaran minyak baik secara visual maupun penginderaan jauh. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti in situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorban, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemar air ini akan dikelompokkan menjadi bahan berbusa, insektisida, dan zat radioaktif. Bahan berbusa akan menaikkan pH air sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Selain itu, buangan insektisida yang susah didegradasi oleh mikroorganisme dapat mematikan tanaman air dan menurunkan laju pertumbuhan organisme air. Sedangkan zat radioaktif seperti bahan peledak dapat menimbulkan kerusakan biologis bagi lingkungan sekitar. Cara menangani limbah kimia dengan mengurangi penggunaan bahan kimia, misalnya lebih selektif dalam memilih sabun ataupun deterjen dengan memilih yang lebih ramah lingkungan. Mengganti bahan pembasmi hama dengan yang lebih ramah lingkungan juga dapat mengurangi dampak dari buangan insektisida. Dan yang terakhir ialah hindari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem dan menurunkan nilai estetika lingkungan. Pada dasarnya, penanggulangan pencemaran air bisa dimulai dari menyadarkan diri sendiri. Kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah atau bahan polutan lain yang kita hasilkan setiap hari. Pengembangan teknologi dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran air, seperti instalasi pengolahan air bersih yang bila dioperasikan dan dipelihara baik, mampu menghilangkan substansi beracun dari air yang tercemar. Melalui penanggulangan pencemaran air ini, diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih meningkat, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih, dan sehat. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus menyajikan video yang menginspirasi dan menambah wawasan tentunya. Dan ingat, bumiku, bumimu, bumi kita.